Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan ada kasih di bola matamu. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 25 ayat 35 sampai dengan 46 dan Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saat itu musim salju di kota Virginia. Di tengah dinginnya malam, seorang pria tua berdiri di tepi jalan. Ia berharap akan ada seorang yang menunggang kuda yang bersedia membawanya ke seberang. Janggutnya mengkilat seperti butiran salju dan tubuhnya menggigil serta mulai mati rasa. Beberapa saat kemudian terdengarlah bunyi derap langkah-langkah kuda. Dengan tak sabar ia memerhatikan beberapa penunggang kuda muncul. Ia membiarkan yang pertama lewat tanpa berusaha menarik perhatiannya. Begitu juga terhadap penunggang kuda yang lainnya. Akhirnya hanya tinggal satu penunggang kuda. Saat penunggang terakhir itu mendekat, si orang tua tersebut menatapnya dan berkata, "Pak, apakah Anda keberatan memberi saya tumpangan ke seberang sana?" Si penunggang kuda menjawab, "Naiklah." Kemudian ia membantu orang tua itu naik ke atas kudanya. Tak tega melihat keadaan orang tuanya menggigil kedinginan, si penunggang memutuskan untuk mengantarnya sampai ke rumah yang jauhnya beberapa mil dari jalan tersebut. Dalam perjalanan, si penunggang kuda bertanya, "Mengapa Anda tidak meminta salah seorang dari mereka untuk menolong Anda? Saya yang terakhir. Bagaimana jika saya menolak?" Si orang tua berkata, "Saya sudah banyak makan asam garam, Nak, dan saya mengenal orang dengan sangat baik. Waktu saya menatap mata mereka, saya melihat mereka tidak peduli pada kondisi saya. Namun saat saya menatap mata Anda, saya melihat kebaikan dan belas kasihan." Di pintu rumah orang tua itu, si penunggang kuda berkata, "Semoga saya tidak pernah menjadi terlalu sibuk dengan urusan saya sendiri, sehingga saya tidak peka dengan kebutuhan orang lain." Sesudah mengatakan itu, Thomas Jefferson berbalik dan mengarahkan kudanya kembali ke Gedung Putih. Sungguh perbuatan yang terpuji. Hal yang dapat kita pelajari dari Thomas Jefferson ialah kebaikan dan belas kasihan yang tinggi. Dalam Matius pasal 25 ayat 35 sampai 46, Yesus mengajar para pendengarnya dengan memberikan gambaran tentang perbuatan baik. Hal yang hendak Yesus tekankan melalui gambaran tersebut ialah perbuatan kasih terhadap orang yang dipandang hina oleh dunia. Dengan demikian, orang tersebut telah melayani Tuhan. Bagi mereka yang berbuat kasih akan mendapat upah. Sebaliknya, mereka yang tidak hidup dalam perbuatan kasih tidak akan mendapat upah, malah akan hukum. Kedatangan Tuhan Yesus adalah tindakan kasih. Yesus datang ke dunia karena Bapa mengasihi manusia. Banyak orang Kristen merayakan kedatangan Tuhan Yesus tetapi melupakan intinya, yaitu kasih. Jika hati kita dipenuhi dengan kasih, maka dengan sendirinya orang akan menatap mata kita dan mengharapkan kasih itu diwujudkan kepadanya. Sebaliknya,
Jika hati kita tidak ada kasih, maka orang tidak akan berharap kepada kita. Dan itu berarti hilang satu kesempatan untuk memperkenalkan kasih kepada sesamanya. Mari milikin kasih itu dan wujudkanlah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kiranya kasih Tuhan itu dapat juga dirasakan orang lain bila melihat anugerah yang Tuhan berikan kepada seluruh umat manusia dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu